luketan. Banyak sekarang berseliweran di medsos, orang joget-joget, orang ini viral. Mas Bahlil ganteng, viral sekali. Tanggapan Bung Yuda seperti apa? Muncul ejekan-ejekan ke beliau, bahkan sampai muncul atau dibuatkan meme dalam berbagai karakter gitu kan. Lulusan yang kampus yang nggak ada di Google. Kampus yang ada di Google gitu. Persepsi negatif itu lebih gampang muncul daripada positifnya. Inilah ruang digital. Pak Bahlil ini siapa gitu. Jito, bicara penting, penting bicara. Paham sama kanda. Bung Yuda. Selamat malam. Malam. Bos. Waduh, Suksuma sudah menyempatkan hadir di Citok. Ya, terima kasih juga sudah mengundang malam ini. Ini kelihatannya tambah energik, tambah fit. Apa karena MBG? Boleh dibilang karena MBG. Ya. Tergantung cara melihatnya saja lah. Iya. Tapi bener loh. Belakangan itu rame. Bung Yuda, ini MBG kan gitu. Banyak sekarang berseliweran di medsos, orang joget-joget, orang ini viral. Mas Bahlil ganteng gitu. Buah apa yang itu yang paling ini buah lil. Nah, menarik, sangat menarik. Dan kita lihat juga viral sekali. Nah, tanggapan Bung Yuda seperti apa? Ya, kalau kita melihat fenomena MBG ya, fenomena lagu MBG yang diplesetkan gitu kan. Jadi Mas Bahlil ganteng itu ya sebenarnya cukup menarik ini. Cukup menarik dan ini sedang rame-ramenya gitu kan. Bahkan hampir di setiap platform ini muncul. Bahkan juga dalam dunia nyata sampai anak-anak pun sering menyanyikan gitu loh. Anak saya saja hafal itu, bahkan dia buat konten itu. Jadi ya saya pikir ini sesuatu yang sangat menarik. Karena bagaimanapun juga viralitas dari pelesetan lagu MBG ini, nah ini yang cukup menarik untuk kita kaji lah. Karena bagaimanapun dunia sosial media, ya kan? Dunia sosial media itu adalah dunia ruang digital yang saat ini memang sudah membudaya dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, jadi kalau kita bicara sosial media ini kan kita bicara soal viralitas ya. Viralitas bagi seseorang yang tentunya itu bisa muncul karena kebaikan ataupun karena keburukan gitu loh. Hater ataupun yang simpati. Dan dari situ akan muncul persepsi publik tentang atau membuat seseorang menjadi positif atau negatif. Jadi banyak yang mengatakan bahwa ruang digital ini lebih mudah melahirkan persepsi. Daripada analisis fakta gitu. Jadi ketika sebuah postingan muncul gitu kan, apalagi itu postingan yang berkaitan dengan negatif, hal-hal yang negatif terhadap diri seseorang, politisi gitu kan, nah itu lebih mudah untuk diolah oleh netizen gitu, sehingga persepsi negatif itu lebih gampang muncul daripada positifnya. Inilah ruang digital. Ya, Bung. Artinya ketika dia muncul dalam postingan di berbagai platform itu, ketika dia negatif, netizen langsung merespon, langsung berkomentar, ya kan? Tanpa melihat faktanya seperti apa. Nah, ini cukup menarik nih. Apalagi terjadi pada diri seorang Pak Bahlil gitu kan. Pak Bahlil ini siapa gitu loh. Nah, Pak Bahlil ini kan seorang politisi, ketua umum Partai Golkar. Kemudian juga menteri ESDM gitu kan. Bagaimanapun seorang Pak Bahlil ini sudah punya rekam jejak panjang
dalam perdebatan sosial media. Baik itu yang berkaitan dengan gaya politik beliau sebagai seorang politisi dan juga sebagai seorang menteri, pejabat negara gitu kan. Maupun dalam berbagai kontroversi yang lahir pada diri beliau yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang beliau lahirkan dalam kapasitas beliau sebagai menteri. Nah ini kita ketahui bahwa di awal-awal itu banyak persepsi negatif yang muncul. Ya kita pahamilah bahwa posisi beliau sebagai Menteri SDM ini kan, posisi kementerian beliau ini adalah posisi yang sangat-sangat sensitif. Sentral. Strategis tapi sensitif. Karena apa? Karena berkaitan langsung dengan hajat hidup masyarakat. Bersentuhan langsung dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Banyak yang tadinya nggak percaya, nggak yakin ya. Benar. Apalagi beliau bilang kan lulusan yang kampus yang nggak ada di Google. Kampus yang ada di Google gitu kan. Menarik. Nah, jadi yang seperti saya katakan tadi, Kementerian ESDM ini strategis tapi sensitif. Sekaligus saya dan masyarakat seluruh Indonesia ini. Kebutuhan sehari-hari kita nih berkaitan dengan kebutuhan itu. Berkaitan dengan energi, sumber daya mineral, ya kan? Jadi kebijakan yang lahir itu tentunya gampang sekali menimbulkan reaksi dari masyarakat. Nah, kita ketahui bahwa memang di awal-awal itu banyak sikap a priori yang muncul terhadap Pak Bahlil gitu sebagai menteri ini. Itu kembali ke soal gaya komunikasi tadi. Gaya komunikasi beliau dengan diksi-diksi ketimuran ya. Memang banyak yang ceplas-ceplos apa adanya gitu kan. Personalisasi beliau yang memang tampil apa adanya, lucu, unik gitu kan. Suka bercanda gitu kan. Nah, ini yang menarik untuk direspon oleh publik. Ini tinggal sekarang bagaimana gitu kan. Kemudian juga terkait dengan kebijakan-kebijakan itu. Sebagai menteri di awal-awal kan sering muncul kontroversi. Kita pernah lihat soal kebijakan distribusi gas 3 kg sempat dihentikan di tingkat pengecer gitu kan. Nah, itu responnya negatif. Padahal sebenarnya tujuannya bagus. Ya kan? Untuk menjauhkan mafia energi yang bermain di gas 3 kg itu. Artinya mengarahkan agar itu tepat sasaran. Itu kan tujuannya bagus. Tapi persepsi yang dibangun di awal justru persepsi yang negatif. Dan itu ditangkap mentah-mentah oleh masyarakat gitu loh. Kemudian ada lagi soal kebijakan mencampur BBM dengan etanol dalam jenis BBM tertentu. Jadi yang dimunculkan di awal itu adalah reaksi negatif. Kemudian ada lagi yang terakhir ini soal apa sih yang terakhir ini? Yang apa Mas? Yang terakhir apa Mas? Yang kompor itu? Bukan. Ya itu salah satunya. Kemudian itu tuh soal kapasitas bahan bakar minyak kita terkait dengan situasi geopolitik global kan. Jadi stok bahan bakar kita mungkin cukup untuk 20 hari ke depan. Nah, dianggap bahwa itu adalah sesuatu yang berbahaya untuk bangsa gitu. Bagaimana setelah 20 hari ke depan? Apa habis? Padahal kan tidak begitu. Itu bicara kapasitas stok BBM. Ya, ketika menjelang 20 hari ya pasti sudah diisi kembali kan. Itu kan sempat negatif juga persepsinya. Nah, tapi sejauh ini tanggapan di media terkait kinerja beliau sebagai menteri lumayan positif karena mampu menstabilkan harga dan sebagainya. Cuman keunikan beliau ketika gaya bahasa dan sebagainya itu menimbulkan memunculkan kreasi-kreasi gagasan-gagasan yang jadi unik. Begini,
Bung Yuda, Ini yang- sudah di antara semua ketua partai yang ada, beliau ini loh Pak Bahlil ini termasuk yang paling viral, paling di ini. viral. Karena itu tadi banyak melahirkan kontroversi di kalangan masyarakat. Iya iya. Tapi ya ada sisi baiknya juga saya kira. Kembali ke soal bagaimana pengaruh viralitas sosial media itu kepada personalisasi seorang Bahlil gitu kan, maupun bagi Partai Golkar gitu. Jadi saya pikir begini, dengan sering viralnya, apalagi sekarang dengan fenomena lagu MBG yang juga semakin viral, jadi masyarakat ini kemudian menjadi penasaran. Jadi tumbuh rasa penasaran di berbagai kalangan di masyarakat gitu kan, untuk semakin mengetahui profil Pak Bahlil ini, ya kan? Jadi selama ini kan dari kontroversi yang lahir, dari reaksi negatif yang sempat lahir terhadap kebijakan Pak Bahlil, ini kan sempat muncul semacam satir lah, ya kan? Satir yang kemudian muncul ejekan-ejekan ke beliau, bahkan sampai muncul atau dibuatkan meme dalam berbagai karakter gitu kan. Nah, salah satu yang membuat kemudian rasa penasaran netizen gitu kan, reaksi beliau. Jadi beliau itu menyikapi dengan biasa-biasa saja, bahkan jauh dari kata baper gitu loh. Tidak terbawa perasaan. Beliau menganggap bahwa itu bagian dari kreativitas kan, bagian dari reaksi yang wajar-wajar saja gitu kan. Apalagi mungkin dengan beliau juga menyadari bagaimana latar belakang beliau, kehidupan beliau gitu kan. Jadi rasanya itu kemudian membuat masyarakat itu semakin penasaran. Yang tadinya bereaksi negatif, kemudian mereka mencoba untuk mencari profilnya, karena beliau semakin viral begitu, otomatis muncul rasa penasaran di masyarakat. Lalu sebagian masyarakat ini berusaha mencari profil Pak Bahlil gitu loh. Ini kenapa sih orang ini rame di media sosial gitu kan? Jadi siapa sih Bahlil ini gitu? Nah, dari situ kemudian masyarakat bisa mendapatkan informasi. Oh ternyata Bahlil ini punya latar belakang dari orang yang biasa-biasa saja. Iya kan? Berasal dari keluarga yang kurang mampu. Iya. Pernah jadi supir angkot. Ayahnya itu adalah seorang kuli bangunan. Ibunya buruh cuci pakaian. Itu kan? Iya. Kehidupan beliau juga dulu ya jauh dari kata mampu gitu. Tantangan hidup bagaimana beliau hidup di tanah Papua sebagai seorang putra Papua berdarah Maluku kan gitu ya. Nah ini kisah ini yang kemudian didapatkan oleh masyarakat yang tadinya bereaksi negatif, nah sebagian kemudian menjadi empati gitu loh. Bahkan mungkin menjadi semacam ini juga bagi sebagai contoh juga bagaimana perjuangan seorang anak kampung gitu kan, dari daerah timur Indonesia gitu, dengan berbagai tantangan hidup yang dialaminya, sampai menjadi seorang yang besar, menjadi orang yang besar, menjadi menteri, menjadi ketua umum partai. Nah ini kan bisa menjadi contoh yang baik bagi generasi-generasi muda kita yang akan datang. Hanya di Golkar bisa seperti itu. Nah, itu. Jadi perjalanan hidup beliau ini yang kemudian menjadi menarik, yang membuat itu masyarakat menjadi empati. Dan mencoba kemudian yang tadinya mereka hanya mencoba menerima informasi negatif dari setiap postingan di berbagai platform media sosial. Nah, mereka mulai untuk mengkaji apa sih yang melatar belakangi keputusan beliau membuat kebijakan ini. Sehingga masyarakat sebagian juga akan paham bahwa kebijakan-kebijakan beliau itu adalah baik untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi bagi seorang Bahlil ini, kebetulan saya juga mengenal beliau gitu kan. Di internal Partai Golkar sebagai kader Partai Golkar yang memang sudah berproses sejak jauh-jauh hari. Jadi bukan muncul tiba-tiba. Kalau banyak yang mengatakan karena faktor kedekatan dengan tokoh tertentu, dengan presiden gitu kan,
Dari sebelumnya Jokowi, kemudian sekarang Pak Prabowo, ya tidak begitu. Sudah. Bagaimanapun seorang presiden, baik itu Jokowi maupun Pak Prabowo sekarang, tidak mungkin hanya mengangkat seorang Bahlil karena dia dekat dengan kedua tokoh kita ini, presiden kita ini. Tapi tentunya bicara kapasitas ya. Yang tidak bisa dipungkiri. Beliau itu seorang pejuang hidup yang berjuang dari bawah, ya kan? Yeah. Punya semangat untuk mengubah jalan hidupnya yang dulu tidak punya apa-apa, bercita-cita menjadi seorang pengusaha, ya. Dari dia itu membantu orang tua sejak sekolah, dia jual kue, ya, untuk memberikan pemasukan bagi keluarganya. Kemudian sempat juga menjadi kernet angkot, sampai menjadi sopir angkot. Kemudian bekerja pada seorang pengusaha, ya, perusahaan tertentu BUMN, sampai kemudian dia bisa menjadi pengusaha, punya perusahaan sendiri. Yang Luar semua biasa. itu dia bangun dengan semangat tinggi. Dan dari situ kemudian dia juga aktif dalam berbagai organisasi. Ya. Jadi dalam perjalanan hidupnya itu banyak hal yang beliau lalui. Berbagai organisasi kepemudaan. Beliau aktif di HMI. Pernah menjadi ketua HIPMI di Papua. Bendahara Partai Golkar Papua. Kemudian bendahara umum PBHMI. Ketua umum HIPMI pusat. Yang dia peroleh bukan tanpa perjuangan. Ada kompetisi di situ dengan tokoh dan pengusaha besar lain gitu. Nah, di situ menunjukkan kapasitas seorang Bahlil. Bagaimana seorang Pak Jokowi mengangkat beliau kalau tanpa kapasitas itu? Masuk logika nggak? Kan nggak mungkin. Yeah. Jadi jangan hanya dilihat bagaimana bagian luar seorang Bahlil nih. Dari fisiknya gitu kan. Apa istilahnya itu? Don't judge the book by the cover. Kan begitu. Dan memang saya mengetahui sebagian dari perjalanan Pak Bahlil itu. Tahun 2010 kami berdua ini pernah sama-sama mewakili DPD Partai Golkar masing-masing dalam kegiatan orientasi fungsionaris Partai Golkar. Ketika itu kalau nggak salah di Bogor. Pak Bahlil itu mewakili DPD Golkar Papua, saya mewakili DPD Golkar Bali. Kebetulan di situ satu kelompok. Jadi ada 3 angkatan kalau nggak salah yang dibuat oleh DPP waktu itu. Kebetulan saya angkatan kedua dengan Pak Bahlil dan satu kelompok. Kalau nggak salah Pak Demer juga satu angkatan juga, tapi di kelompok yang lain gitu. Nah di situ memang saya menangkap kecerdasan beliau. Di kelompok itu memang dia yang paling aktif berkomunikasi, paling aktif dalam mengkoordinir teman-teman kelompok. Jadi memang sudah kelihatan kecerdasan beliau di situ. Kita mengalami itu. Jadi beliau itu tidak lahir dari tiba-tiba saja dari sebuah kondisi atau tiba-tiba muncul karena kedekatan dengan seseorang. Tuh, selama ini kan orang hanya melihat sepintas. Karena Pak Jokowi dekat gitu kan. Lalu masyarakat sudah menjudge seperti itu gitu. Padahal kalau kita pelajari jalan hidupnya, masyarakat akan tahu, dan itulah yang terjadi selama ini. Ketika masyarakat penasaran, berusaha untuk mencari profil Pak Bahlil, nah mereka menemukan perjalanan hidup itu. Nah di situ dari tadinya muncul ejekan, satir itu, jadi menjadi reproduksi popularitas bagi seorang Bahlil Lahadalia gitu. Dan tentunya itu menjadi sebuah algoritma, ya kan? Algoritma sosial media yang akhirnya membentuk popularitas seorang Pak Bahlil. Yang tadinya dinilai negatif, nah sekarang perlahan mulai positif. Seperti itu. Dan yang ini lagi kader-kader Golkar di daerah juga menyikapinya dengan ada yang buat lomba itu malah lomba. Ya, jadi ini ini juga bagian kedewasaan Partai Golkar dalam menyikapi berbagai hal.
Jadi Partai Golkar ini kan partai yang cukup tua. Jadi dalam perjalanan Partai Golkar ini sudah banyak dinamika yang dilalui. Terutama kalau kita bicara pasca reformasi ya. Jadi jatuh bangun Golkar ini dengan berbagai dinamika di dalamnya pasca reformasi itu. Kan beliau sudah tahu lah tahun 99 gitu kan. Bagaimana situasi berbalik ketika itu. Golkar banyak diserang. Kemudian banyak ditinggalkan kader-kader seniornya. Yang dulunya di zaman Orde Baru menjadi penguasa bahkan kan dengan mayoritas tunggal istilahnya saat itu. Karena adanya kekuatan tambahan di dalamnya bahkan menjadi kekuatan utama. Dengan 3 elemen A, B, G, jalur A, B dan G, jalur A jalur ABRI, B birokrasi dan G Golkar. Kader Golkar murni di luar ABRI dan birokrasi. 2 komponen A dan B inilah yang menjadi penopang utama Partai Golkar saat itu. Kemudian ketika reformasi, undang-undang kemudian menuntut bahwa 2 elemen kuat ini harus keluar dari Golkar. Tidak boleh menjadi bagian dari partai politik. Dan Golkar pun dari golongan karya dulunya, yang merupakan golongan tengah ketika itu, golongan fungsional, yang secara konsep sejak tahun 40-an itu dibuat oleh tokoh nasional kita Soekarno. 3 tokoh besar ketika itu, Soekarno, Supomo, dan Ki Hajar Dewantara. Pendiri yang dinamakan golongan fungsional. Jadi 3 tokoh ini ingin mengumpulkan para golongan fungsional dari berbagai organisasi profesi dan organisasi kemasyarakatan untuk menjadi golongan fungsional dalam rangka menjadi alternatif sistem multipartai ketika itu. Kemudian kita bicara flashback sedikit kan. Kemudian konsep itu kemudian dikuatkan oleh jenderal besar kita waktu itu, Abdul Haris Nasution, jenderal yang sekarang menjadi jenderal besar Abdul Haris Nasution di tahun 59. Dikuatkan oleh beliau, ya, di mana beliau ingin menjadikan itu sebagai sebuah golongan karya, dari golongan fungsional, golongan karya, dan kemudian dideklarasikan tahun 64. Tepatnya 20 Oktober 64 yang sampai sekarang ini menjadi hari lahir Partai Golkar. Itu ketua umum pertamanya kalau nggak salah juga petinggi ABRI. Hari lahir Partai Golkar sampai sekarang itu kan 20 Oktober 1964. Nah, di situ kemudian golongan karya ini berubah menjadi sekretariat bersama golongan karya, Sekber Golkar. Kemudian mereka membangun sebuah komunikasi di mana terjadi transformasi kepemimpinan nasional ketika itu dari Soekarno ke Soeharto. Soeharto tahun 68 diangkat menjadi presiden dan kemudian ingin menggunakan Sekber Golkar ini menjadi kendaraan politik beliau. Sehingga tahun 71 itu menjadi era pertama bagi golongan karya ikut sebagai peserta pemilu. Pertama kali ikut tahun 71 dan langsung menang ketika itu dengan dominasi perolehan suara sebesar 62% lebih. Nah, jadi dalam perjalanan itu Golkar banyak melahirkan banyak tokoh-tokoh nasional, gitu kan? Dan ujiannya ketika zaman reformasi, sebelum reformasi kita selalu mendominasi kemenangan dalam pemilu. Nah, kemudian masuk era reformasi pada saat Pak Harto turun ketika itu, tantangan besar bagi Partai Golkar untuk tetap survive setelah ditinggalkan juga karena ketentuan tidak memperbolehkan ABRI dan PNS ketika itu mendukung Golkar. Maka Golkar hanya tersisa jalur G-nya. Jalur G ini pun kemudian tokoh-tokohnya banyak yang keluar dari Golkar juga karena situasi politik yang panas ketika itu. Nah, disitulah
kedewasaan dan pengalaman Golkar, perjalanan panjang Partai Golkar itu membuat Partai Golkar juga survive sampai saat ini. Dan ketika kemudian dihadapkan pada persoalan seperti ini, nah, di sini kedewasaan Golkar juga mampu menyikapi dengan dewasa, tidak baper, gitu. Kita lihat aja kemarin kan, bagaimana seorang Bahlil Lahadalia, beliau dengan santainya merespon itu, tidak terbawa emosi, tidak terpancing, tidak tersinggung gitu kan. Kemudian bagaimana kader-kader kita di pusat juga merespon itu secara dewasa, bagian dari sebuah dinamika politik. Jadi itu yang membuat Golkar kemudian mendapat respon positif juga akhirnya dari masyarakat. Golkar memang harus cermat dalam memikirkan eksistensinya ke depan. Nah, ini menjadi tantangan bagi pimpinan Partai Golkar sekarang di bawah nahkoda Pak Demer, Pak Dede Sumarjaya-Linggih. Nah, itulah yang menjadi sumber utama atau lumbung utama proses kaderisasi kita di Golkar. Nah, ini kenapa setelah reformasi kader-kader Golkar untuk di eksekutif tidak banyak? Tidak cukup dia hanya punya popularitas tinggi, tetapi dia juga harus linear dengan tingkat elektabilitasnya. Nah, itu kita selalu membuat survei. Jito, bicara penting, penting bicara.